keluarga Puskesmas Sungai Liat. Puskesmas Pariwisata Sungai Liat 22 Oktober 2021. Visi Puskesmas Pariwisata Sungai Liat mewujudkan pusat pelayanan kesehatan terdepan, profesional, berkualitas dan terjangkau demi tercapainya Kecamatan Sungai Liat sehat menuju Bangka Setara. Misi Puskesmas Pariwisata Sungai Liat menjadikan Puskesmas Sungai Liat sebagai puskesmas yang berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan, mengembangkan paradigma sehat, mengembangkan manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan kerjasama lintas sektor, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tata nilai Puskesmas Pariwisata Sungai Liat sehat, santun, empati, handal, adil, dan teladan. Gambaran umum Puskesmas Pariwisata Sungai Liat. Puskesmas Pariwisata Sungai Liat dibangun pada tahun 2020. Mulai beroperasi bulan April 2021. Data penduduk, jumlah penduduk tahun 2020 39.755 jiwa. Wilayah kerja Puskesmas Pariwisata Sungai Liat terdiri dari 3 kelurahan, Kelurahan Sungai Liat, Kelurahan Sri Menanti, dan Kelurahan Kudai. Fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas Pariwisata Sungai Liat: Gedung Puskesmas Sungai Liat 1, Puskesmas Pembantu 1, Poskesdes 3, Posbindu 3, Klinik Mandiri kita ada 4, Rumah Sakit Mandiri 1 yaitu Rumah Sakit Medika Stania. Prasarana, terdapat ventilasi ruangan alami dan mekanik dalam bentuk AC dan fans. Terdapat sumber air bersih, sumur bor. Sistem pembuangan limbah, SPAL dan IPAL. Sumber daya listrik, listrik dan genset. Sambungan telepon analog dan digital. Sistem proteksi petir ada. Alat pemadam kebakaran, APAR 5 tabung. Kendaraan puskesmas keliling 2 unit. Kendaraan ambulan belum ada. Data pegawai: dokter umum 4 orang, dokter gigi 1 orang, bidan 12 orang, perawat 14 orang, perawat gigi 2 orang, apoteker 1 orang, asisten apoteker 1 orang, analis laboratorium 2 orang, perawat mata 1 orang, sanitarian 2 orang, nutrisionis 1 orang, SKM 4 orang, administrasi 15 orang. Jenis-jenis pelayanan. Pelayanan administrasi manajemen meliputi penertiban rekomendasi perizinan tingkat puskesmas, penertiban surat keterangan. Pelayanan upaya kesehatan masyarakat UKM meliputi promosi kesehatan, pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. UKM pengembangan meliputi pelayanan kesehatan UKGS, pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan batra, pelayanan kesehatan UKK, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan haji. Pelayanan UKP, upaya kesehatan perorangan, meliputi pelayanan pendaftaran, pelayanan umum, pelayanan anak, pelayanan lansia, pelayanan MTBS, pelayanan mata, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIAKB, pelayanan tindakan, pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan klinik, promkes, gizi sanitasi, pelayanan PKPR, pelayanan klinik IMS HIV AIDS, pelayanan TB kusta, pelayanan klinik IVA dan krioterapi, pelayanan imunisasi, pelayanan klinik ampusalin, pelayanan IPWL nabza, stimulasi, pelayanan pijat baduta, pelayanan KEUR,
Pelayanan konseling ASI. Pelayanan upaya kesehatan perorangan untuk 24 jam meliputi pelayanan klinik mampu salin. Berikut sekilas pelayanan pijat baduta di Puskesmas Pariwisata Sungai Liat. Latar belakang, untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas, dilakukan pada masa periode kritis, yakni dari dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun. Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Salah satu upaya promotif yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesehatan anak adalah teknik manual berupa stimulasi pijat. Jadi, pelayanan pijat baduta di Puskesmas Pariwisata Sungai Liat itu kita utamakan promotif, preventif, dan edukatif kepada ibu dan keluarga agar bisa mandiri untuk merawat kesehatan anaknya. Pijat baduta mulai dilaksanakan pada Desember 2019. Tenaga yang melaksanakan pijat baduta 2 orang bidan yang sudah dilatih. Waktu pelayanan Kamis jam 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ini bersamaan dengan pelaksanaan imunisasi di Puskesmas Pariwisata Sungai Liat. Data pasien pijat baduta, jumlah pasien pijat baduta tahun 2019 9 baduta, tahun 2020 7 baduta, tahun 2021 3 baduta. Sekilas foto kegiatan pijat baduta. Alur pelayanan pijat baduta, pasien datang, dilakukan pemeriksaan dan diagnosa oleh dokter. Bila dijumpai pasiennya sakit, dilakukan terapi dan kemudian diberi obat konvensional. Bila bayinya sehat, kita lakukan pemijatan oleh petugas serta diberikan edukasi kepada orang tua baduta. Kegiatan pijat baduta di luar gedung. Penyuluhan pijat baduta pada kelas ibu hamil dan ibu balita. Penyebaran media informasi berupa leaflet kepada ibu bayi dan balita di bawah 2 tahun. Berikut sekilas pelayanan akupresur di Puskesmas Pariwisata Sungai Liat. Latar belakang, sebagai salah satu bentuk upaya untuk memelihara dan meningkatkan status kesehatan, serta mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri oleh individu, keluarga, kelompok, kader, dan masyarakat. Jadi, pelayanan akupresur di Puskesmas Pariwisata Sungai Liat, jadi kita mengutamakan promotif, preventif, dan edukatif juga kepada keluarga, sehingga mereka bisa mandiri mengatasi kesehatannya. Pelaksanaan pelayanan akupresur di Puskesmas Pariwisata Sungai Liat mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Pelaksanaan pelayanan setiap hari Senin dan Rabu pukul 8 sampai dengan pukul 11 pada minggu kedua dan minggu keempat. Petugas pelaksanaan akupresur 2 orang perawat yang sudah dilatih. Kegiatan akupresur yang sudah dilaksanakan di Puskesmas Pariwisata Sungai Liat terdiri dari sosialisasi asma toga dan akupresur beserta gambar, kunjungan Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional meninjau Yankesrat yang ada di wilayah Puskesmas Pariwisata Sungai Liat. Demikianlah sekilas paparan mengenai Puskesmas Pariwisata Sungai Liat beserta kegiatan-kegiatannya. Terima kasih.
Keluarga Puskesmas Sungai Liat, wujudkan visi dan misi bersama.